Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Hehehe, siapa yang akan tahu kalau Nona Muda Guan akan mati di sini? Jika kami membunuhnya di sini, dan tanpa meninggalkan jejak, ucap tetua hitam. Sial, ucap pria muda dari sekolah bela diri dengan wajah kesal. Hei, kalian benar-benar mesum, ucap suara yang mengagetkan para bajak laut. Siapa? Teriak tetua hitam dengan heran. Dia tidak percaya, kalau masih ada orang yang bisa selamat dari racun yang dia berikan tadi. Tetapi tak lama setelah itu, sesosok pemuda muncul di depan murid sekolah bela diri. Pemuda itu tersenyum, dan berdiri dengan tenang dengan tangan di belakangnya. Apa kabar saudara Du? Sudah lama sekali ya, ucap Lin Tian yang menyamar menjadi An Lin. Saudara An, ucap pemuda yang aslinya adalah Du Zunci, yang berasal dari keluarga Du di kota Apung. Saat melihat wajah yang dia kenal, Du Zunci terlihat sangat senang. Tetapi sukacitanya itu segera hilang, karena keadaannya sudah semakin parah. Saudara An, cepat pergilah, di sini sangat berbahaya, ucap Du Zunci yang menahan rasa panas di sekujur tubuhnya. Oh, serahkan saja padaku, balas Lin Tian. Dia tidak melihat Du Zunci lagi, tapi melihat ke para bajak laut itu. Nak, kenapa kamu? Ucap tetua hitam dengan bingung. Bahkan Guan Xiying juga bingung, ketika dia melihat pemuda yang muncul tiba-tiba ini. Dia bisa merasakan bahwa Lin Tian tidak terkena racun dari pil yang dilemparkan oleh tetua hitam tadi. Tunggu dulu, apakah aku boleh bertanya dulu? Tanya Lin Tian dengan santai. Tentu saja, tapi setelah itu, kamu juga akan mati, balas tetua hitam, saat dia tahu kalau pemuda di depannya ini hanya berada di puncak alam ilahi saja. Kenapa sebutanmu hitam? Apakah kamu bukan berasal dari Pulau Hitam? Apa karena wajahmu yang jelek, jadi orang-orang memanggilmu hitam? Tanya Lin Tian dengan bingung. Apa yang diucapkan Lin Tian ini, itu membuat semua orang yang tadi terkena racun tiba-tiba saja tertawa. Kalau bukan karena racun ini, mungkin mereka pasti akan tertawa keras sekarang. Bahkan para bajak laut juga hampir tidak bisa menahan tawa mereka, kalau bukan karena menghormati tetua hitam, mereka pasti akan tertawa juga. Bocah, kamu sungguh kurang ajar, ucap tetua hitam dengan marah. Dia menjadi sangat marah, kalau ada orang yang meledeknya seperti itu. Hei, jangan marah begitu. Hanya Grandmaster menengah saja sudah sangat sombong, ucap Lin Tian yang meledeknya lagi. Bocah, matilah, teriak tetua hitam. Tanpa ragu dia membentuk segel, dan burung api yang sama seperti sebelumnya, itu muncul kembali. Saudara An, awas! Teriak Du Zunci dengan cemas. Tetapi badannya tidak bisa bergerak, itu disebabkan oleh racun yang ada di tubuhnya itu. Ais, kamu jangan bermain-main dengan api. Api langit, cepat telan, ucap Lin Tian. Setelah mengatakan itu, api langit yang bersama Lin Tian segera muncul, dan menyerang burung api ciptaan formasi dari tetua hitam. Mengaum, api langit menelan burung api itu, dan langsung menyerang tetua hitam. Di saat dia melihat burung apinya hancur, tetua hitam sudah mulai ketakutan. Jangan, tolong, ucap tetua hitam. Dia baru sadar bahwa, kalau pemuda ini ternyata bukan orang biasa. Dia kemungkinan besar adalah seorang Grandmaster yang sama dengannya, atau bahkan jauh lebih kuat dari dirinya. Karena orang-orang yang memiliki api langit, biasanya hebat dalam arai atau formasi. Mengaum, api langit tidak peduli, dan menelan hidup-hidup tetua hitam. Tidak, teriakan menyedihkan tetua hitam terdengar keras di telinga orang-orang yang ada di sana. Namun anehnya, api langit sedikit mengerutkan keningnya.
Lalu, dia seperti meludahi sesuatu di langit. Cuih, seketika, tubuh gosong tetua hitam dibuang begitu saja oleh api langit. Di saat api langit memandang tubuh tetua hitam, rasa benci segera muncul di hatinya, dan dia mengibaskan ekornya ke arah tubuh tetua hitam. Sungguh tidak disangka, tubuh tetua hitam itu terbang di langit, sebelum jatuh di laut dan dimakan oleh ikan-ikan iblis pemakan daging. Bahkan Lin Tian menggelengkan kepalanya, ketika dia melihat tingkah api langit yang sudah memiliki kesadarannya sendiri. "Kenapa? Apakah tidak enak?" tanya Lin Tian. Api langit mengangguk, dan menjulurkan lidahnya seperti mengatakan bahwa, tubuh tetua hitam itu sangatlah menjijikan. Orang-orang di sana pun hanya tersenyum kecut, dan tidak dapat menahan kengerian mereka. "Sudah-sudah, cepat kembalilah," ucap Lin Tian. Api langit mengangguk, dan kembali ke kalung Lin Tian lagi. Lin Tian tersenyum, dan memandang ke arah para bajak laut. "Saatnya mengakhir ini," ucap Lin Tian. Dia menjentikkan jarinya, lalu kobaran api yang sangat kuat muncul dan mengelilingi para bajak laut. "Cepat lari," teriak bos bajak laut. Tetapi di saat mereka ingin mencoba melarikan diri, Lin Tian hanya tersenyum. Karena mereka sudah terlambat, api itu telah mengikuti mereka dan menelan satu persatu dari mereka dengan perlahan. Bahkan tidak ada mayat seperti tetua hitam sebelumnya, dan hanya tersisa abu mereka saja. "Akhirnya selesai," ucap Lin Tian dan bersiap kembali ke kamarnya. "Saudara An, bisakah kita?" ucap Du Zunci yang memanggil Lin Tian. Lin Tian yang cukup senang, dia kaget dan baru sadar kalau para penumpang di sana masih terkena racun. Maaf, aku lupa," ucap Lin Tian. Setelah mengatakan itu, ini membuat semua orang di sana hanya dapat menggelengkan kepala mereka. "Nah, baiklah, sudah selesai," ucap Lin Tian setelah menghancurkan 5 pil, dan menggabungkannya dengan formasi yang dia buat. Tidak lama setelah itu, para penumpang beserta 3 orang dari keluarga Guan sembuh tanpa ada gejala lagi. Mereka bertiga saling memandang, dan mereka tidak percaya dengan pemuda yang bernama An Lin ini. "Apakah dia Master Alkemis?" pikir Guan Xiying. "Hehehe, saudara An, terima kasih," ucap Du Zunci. "Terima kasih senior," ucap yang lainnya. Bahkan instruktur sekolah bela diri saja, dia juga berterima kasih kepada Lin Tian. Lin Tian hanya mengangguk, lalu mengajak Du Zunci untuk ke kamarnya, karena dia tidak terlalu suka berkumpul-kumpul. Du Zunci mengerti, dan akan menemui Lin Tian setelah menyelesaikan masalah di kapal. Lin Tian mengangguk, dan dia tidak melarangnya. Dia kembali ke kamarnya sambil tersenyum di wajahnya. Bagaimana tidak, karena bayi kecil memberitahunya, karena dia banyak mendapatkan harta di kapal bajak laut yang dia bunuh. Tentu saja, walaupun harta itu rampasan, tapi karena sekarang bajak laut tidak ada lagi, maka harta itu akan menjadi miliknya. Iya, ini sebagai kompensasi setelah menyelamatkan para penumpang dan kapal ini juga. Setelah beberapa jam, Du Zunci masuk ke kamar Lin Tian. Dia memberitahukan kalau kapal ini akan berangkat lagi menuju Pulau Hitam, dan Lin Tian mengangguk dengan berita yang disampaikan Du Zunci. Tetapi Du Zunci akan kembali dengan kapal bajak laut itu ke kota laut, itu untuk memberikan informasi kepada sekolah bela dirinya. Tentu saja Lin Tian tidak membuang-buang waktunya, dan mengobrol bersama Du Zunci sebelum dia kembali. Du Zunci pun juga terlihat sangat senang, karena dia bisa bertemu dengan Lin Tian di sini. Jadi, dia juga asyik mengobrol bersama Lin Tian di kamarnya sambil tertawa keras. "Saudara An, aku akan kembali. Jika ada waktu, singgahlah di sekolah bela diri, dan aku akan menyambutmu," ucap Du Zunci. "Kamu tenang saja, jika ada waktu, aku akan ke sana," jawab Lin Tian sambil menepuk pundak Du Zunci. Du Zunci mengangguk,
lalu dia pergi menuju kapal bajak laut untuk kembali melapor tentang apa yang terjadi di kapal bajak laut itu. Sedangkan untuk kapalnya, itu tetap melanjutkan perjalanan menuju Pulau Hitam. Bayi kecil masuk dari jendela kapal yang ada di kamar Lin Tian dengan wajah puas, dan dia berjalan mendekat ke tempat Lin Tian. Hehehe, kakak, aku menemukan beberapa barang berharga, ucap bayi kecil sambil mengeluarkan cincin penyimpanan lainnya dari cincin yang ada di lehernya. Lin Tian mengambil cincin itu, dan segera memeriksa isi di dalamnya. Benar saja, ada banyak sekali harta yang ada di dalam cincin tersebut, dan itu membuat Lin Tian menjadi cukup puas. Hehehe, kakak, aku mengambil semuanya tanpa ada yang tersisa, ucap bayi kecil dengan bangga. Oh, nanti bagaimana jika orang dan sekolah bela diri tahu, kalau di kapal itu tidak ada apa-apa, gumam Lin Tian dengan wajah tersenyum. Lalu, di saat Lin Tian memeriksa isi dari cincin itu, dia menemukan kotak hitam yang cukup besar, dan dia mengeluarkan kotak itu dari cincin penyimpanan. Kakak, apa ini? Tanya bayi kecil dengan bingung. Aku juga tidak tahu. Tapi entah kenapa, aku merasa kalau di dalamnya ada sesuatu yang berharga dari harta ini, jawab Lin Tian. Setelah itu dia menutup matanya, dan mencoba menghancurkan segel yang ada di kotak tersebut. Tidak lama setelah itu, dia tahu kalau segel yang berada di kotak itu, dan kemudian menghancurkannya dengan mudah. Di saat Lin Tian membuka kotak tersebut, betapa kagetnya dia ketika melihat ada sebuah benda yang mirip seperti peta. Tetapi saat Lin Tian membukanya, dan kemudian dia melihat bahwa itu bukanlah sebuah peta, itu melainkan sebuah pesan. Siapapun yang berhasil membuka kotak ini, maka dia adalah seseorang yang cukup kuat. Aku ingin menyampaikan bahwa, jangan pernah membiarkan ahli yang lemah pergi ke laut kematian, dan jangan biarkan para Yimo pergi ke sana. Karena tempat itu telah menyegel 4 orang yang sangat kuat, dan aku telah melawannya di sana dengan waktu yang cukup lama. Aku pun tidak tahu, apakah dunia dewa masih berhubungan dengan dunia biru atau tidak. Tapi yakinlah, siapapun kamu, aku harap kamu dapat membantuku mengatakan pesan ini kepada para dewa di dunia dewa. Tetapi jika dunia kita tidak berhubungan lagi dengan dunia dewa, maka cobalah untuk melarang dan menjauhi generasi kita ke tempat laut kematian. Tetapi harapanku adalah, jika memang ada seseorang yang bisa mengalahkan orang-orang itu, maka tolong hancurkan mereka. Karena jika tidak, generasi muda di dunia dewa juga akan menjadi santapan mereka. Di bawahnya tertulis bahwa, pesan ini ditulis oleh orang bernama Ronan. Setelah membaca isi pesan tersebut, dan itu membuat Lin Tian sedikit merasa aneh. Tetapi itu juga menjadi sebuah petunjuk untuk Lin Tian, lalu dia sedikit memikirkan isi pesan ini, yang mungkin telah ada sejak berpuluh juta tahun yang lalu, di saat dunia biru masih memiliki hubungan dengan dunia dewa. Mungkin saja tempat yang disebutkan oleh Ronan ini juga, itu adalah tempat pelatihan dari murid generasi muda alam dewa, dan hal itu juga menjadi kabar baik buat Lin Tian. Akan tetapi, jika benar ada 4 orang yang sangat kuat dari Yimo di sana untuk membunuh, dan menjadikan generasi muda di dunia dewa sebagai alat penyembuh mereka, maka Lin Tian tidak bisa membiarkannya begitu saja, karena tempat itu juga memiliki koneksi dengan dunia dewa. Jika sampai mereka sembuh dan muncul di sini, maka dunia biru akan menjadi dunia mayat, yang mana akan banyak manusia yang mati di sini. Kakak, sepertinya aku tahu siapa mereka, ucap bayi kecil dengan serius. Apakah kamu tahu siapa mereka? Tanya Lin Tian kepada bayi kecil. Bayi kecil mengangguk, dan mulai mengatakan apa yang dia tahu tentang 4 orang tersebut. Mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat, tapi di saat pertarungan terakhir, keempatnya menghilang karena terluka parah oleh orang kuat dari dunia dewa.
Sejak keberadaan mereka tidak diketahui, itu membuat suku Yimo mundur, dan tidak menyerang lagi untuk waktu yang cukup lama. Berarti pesan ini sudah cukup lama, dan kemungkinan besar Laut Kematian itu adalah tempat penyegelan, dan juga di mana letak inti yang dapat membuat aku menjadi penguasa dunia biru, ucap Lin Tian. Iya, kemungkinannya begitu. Tapi Kak, ini juga kesempatan bagus bagimu. Ini bukan hanya tentang mendapatkan inti penguasa, tapi juga kekuatanmu juga akan meningkat, ucap Bai Kecil. Kamu benar, tapi jika aku melakukannya di sana, maka, ucap Lin Tian dengan sedikit ragu. Tanpa berpikir, Bai Kecil mengatakan beberapa hal kepada Lin Tian. Menurutnya, jika Lin Tian jadi penguasa, dia bisa tinggal di sini untuk beberapa waktu setelah tingkat kultivasinya melebihi standar di dunia ini. Dan juga, dengan seni bela diri yang dapat menyembunyikan kekuatannya, dan itu juga bisa dijadikan buat tipuan bagi pandangan surgawi. Memang benar, Bai Kecil berpikir mungkin paling lama 10 tahun, itu pun jika Lin Tian menyembunyikan dengan teknik bela diri yang dia dapatkan. Jika kekuatan aslinya terlihat, maka hanya ada waktu 2 atau 1 tahun paling lama Lin Tian berada di dunia ini. Karena takut akan membuat dunia biru menjadi kacau, dan juga tidak seimbang dengan kehadiran Lin Tian yang sudah mencapai batas dunia biru. Lin Tian mengerti dan mengangguk, dia memutuskan untuk ke Laut Kematian. Satu untuk mendapatkan inti penguasa, yang kedua untuk meningkatkan kekuatannya, dan yang ketiga untuk mencoba membunuh keempat orang tersebut. Karena menurutnya, kemungkinan besar orang-orang itu tidak akan sembuh. Walaupun telah mencoba untuk waktu yang cukup lama, itu dikarenakan tidak cukupnya pengorbanan mereka. Dan juga, Lin Tian ingin melihat seberapa kuat generasi muda di dunia dewa itu. Jika memang waktunya ke sana itu bertepatan, dengan pelatihan salah satu kekuatan di generasi muda dunia dewa. Baiklah, ini cukup menarik, dan juga sebuah kesempatan. Setelah kembali dari sana, mungkin aku bisa dengan mudah melawan Raja Yimo, ucap Lin Tian. Bai Kecil juga mengangguk setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Tian, dia juga setuju dengan pemikiran Lin Tian, dan tentu saja dia juga tertarik untuk melakukan petualangan seperti ini. Bagi Bai Kecil, di mana ada petualangan, tentu saja ada beberapa hal enak yang akan dia rasakan. Selama 1 minggu lagi kapal telah berlayar, dan Lin Tian pun tidak pernah keluar dari kamarnya, dia hanya sibuk dengan membuat beberapa pil yang akan dia persiapkan di Laut Kematian nanti. Dan juga, tujuan Lin Tian saat ini yaitu Pulau Hitam, itu juga sudah hampir dekat. Lin Tian sudah memperkirakannya, kalau besok dia sudah sampai di sana. Sedangkan Bai Kecil, dia masih tidur dan menemani Lin Tian dengan malas, karena hal yang ada di kapal tidak dapat menarik bagi dirinya. Lin Tian juga beberapa kali masuk ke kalung binatang untuk melihat Lin Qi kecil yang dirawat oleh Feng Er. Sekarang binatang suci Qilin itu sudah cukup besar hingga sebesar kuda, dan Lin Tian cukup senang dengan perkembangan Lin Qi. Sesaat setelah dia membuka matanya, pintu kamarnya diketok oleh seseorang, dan dari luar terdengar suara wanita. Tok tok tok, Tuan An, bolehkah saya berbicara sebentar, ucap suara itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.